Selamat pagi semua. Oke, hari ini Mister akan mau absen dulu ya. Untuk kelas 11D. Adeline ada? Adeline belum hadir ya, belum gabung ya. Masih jaringannya kurang baik ya. Felicia? Ya, hadir. Oke. Gabriel? Jesslyn? Ya, Mister hadir. Jason? Keisha? Hadir. Misael Fernando? Hadir, Mister. Nah, teman-teman, kita masih berhubungan dengan topik materi kita, yaitu tentang ceramah. Dan ini adalah topik terakhir kita, yaitu bagian merekonstruksi. Ya, Mister mau flashback lagi sebelumnya. Teman-teman masih ingat nggak pengertian ceramah itu apa? Jason? Masih ingat nggak Jason, ceramah itu apa Jason? Jason bisa dengar Mister? Jason? Oke, ada yang tahu nggak? Misael ada yang tahu nggak Misael pengertian ceramah itu apa? Suatu penjelasan secara lisan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Oke, bisa. Jesslyn? Jesslyn? Nggak ingat? Apa, Mister? Pertanyaan. Pengertian dari ceramah, masih ingat nggak? Memberikan informasi dan menjelaskannya. Oke ya. Nah, ceramah itu adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan memberikan informasi, dan di dalam sebuah ceramah itu terdapat pengetahuan yang diberikan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau struktur dari ceramah ada 3 teman-teman. Ya, apa saja, ada yang tahu nggak? Abstrak. Pembukaan, isi, penutup. Iya, benar. Boleh diulangi sekali lagi nggak, Felicia? Pembukaan, isi, penutup. Iya, ada 3 ya, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Mister akan bukakan PPT-nya, teman-teman bisa lihat. Nah, hari ini di pelajaran kita terakhir itu kita akan belajar ya. Kita akan belajar tentang merekonstruksi ya, merekonstruksi masalah atau isu yang aktual melalui ceramah. Nah, kali ini kompetensi dasarnya Mister ambil yaitu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, teman-teman, tadi kita sudah coba mengingat ya pengertian dari ceramah itu apa saja dan struktur dari ceramah itu apa saja. Nah, sekarang kita akan belajar menanggapi ceramah. Bentar ya. Oke. Nah, secara sederhana, ceramah itu merupakan bentuk berbicara di depan umum yang lebih menekankan pada penyampaian informasi daripada membujuk-bujuk. Ya, sekali lagi,
ceramah itu adalah bentuk berbicara di depan umum yang lebih menekankan pada penyampaian informasi. Oke, nah ini adalah salah satu contoh ceramah, teman-teman bisa lihat. Ini ceramah dalam bentuk apa? Kegiatan apa, di mana? Belajar mengajar. Iya, benar. Apakah dalam kegiatan proses belajar mengajar dikatakan ceramah? Enggak. Kenapa, Jesslyn? Apakah pertanyaan Mister, apakah kegiatan belajar mengajar itu bagian dari ceramah? Iyalah, Iya, Felicia. Kenapa, Felicia? soalnya jelas sih berinteraksi. Oke, ada interaksi. Terus apa lagi yang lain? Memberikan suatu informasi kepada murid-muridnya. Iya, memberikan informasi kepada murid-murid. Terus, apalagi teman-teman? Coba pahami kalau dalam ceramah itu ada siapa-siapa saja yang terlibat. Apakah dalam kegiatan proses belajar mengajar ini juga terdapat seperti yang terlibat di dalam Sama sebuah ceramah? pengajar, Mister. Kenapa? Audiensnya sama penceramahnya. Iya, ada penceramah. Penceramahnya siapa melalui gambar ini? Gurunya. Guru. Pendengarnya ada enggak? Ya, muridnya. Iya. Terus apa lagi? Ada materinya enggak, teman-teman? Ya, ada itu yang Ada. gambar hiu itu. Ada sumbernya enggak? Atau media? Ada ya. Nah, jadi kegiatan proses belajar mengajar ini bisa dikatakan merupakan kegiatan ceramah. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Tadi Felicia mengatakan adanya komunikasi interaksi atau komunikasi dua arah. Iya benar. Kita bisa lihat di sini. Pak Guru coba bertanya, anak-anak, ini adalah ikan lumba-lumba. Ikan ini memiliki kecerdasan tinggi. Siapa yang pernah melihatnya? Terus siswanya merespon, Pak Guru, saya pernah makan ikan lumba-lumba. Nah, kegiatan di sini itu sudah adalah salah satu proses belajar mengajar yang dimana Pak Gurunya sebagai narasumber atau orang yang memberikan informasi. Pertanyaan Mister selanjutnya, teman-teman. Boleh nggak pada saat kegiatan proses belajar mengajar, guru sedang berceramah, boleh tidak kita memberikan tanggapan atau pertanyaan dalam kegiatan ceramah yang dilakukan guru tersebut? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Boleh tidak dalam menanggapi ceramah di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, menunggu setelah ceramah itu selesai dulu. Setelah Atau mungkin ceramah kalau selesai diberi baru kesempatan. kita memberikan tanggapan. Oke. Jesslyn sama Misael mengatakan tunggu selesai dulu kegiatan proses belajar mengajar baru audiens atau siswa itu boleh bertanya atau menanggapi. Yang lain ada enggak, teman-teman? Angkat tangan. Angkat tangan, kata Felicia. Ya. Nah, di sini teman-teman, siswa atau audiens pada saat kegiatan proses belajar mengajar boleh memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan pada saat kegiatan belajar mengajar yang berhubungan dengan materi. Kenapa? Ada yang bisa tahu nggak? Nanti kalau nggak boleh keterusan terus, nanti udah panjang baru nanya. Oke, ada yang tahu lain? Ada interaksi antara penceramah dan audiens. Oke, ada yang lain? Simpel aja teman-teman. Coba teman-teman bayangkan ketika proses belajar mengajar dengan seminar itu apa sih bedanya? Kan seminar juga kan salah satu kegiatan ceramah kan? Kalau seminar itu nggak boleh tengah-tengah memberi pertanyaan, harus di akhir saja.
Kalau di pengajaran guru lebih fleksibel. Iya, kenapa? Kenapa? Misal, kenapa? Saya mau tahu dulu kenapa. Sama lebih ke acara formal, sedangkan pengajaran itu ya lebih non formal ya mungkin ya. Kok non formal? Berarti ini kita nggak non formal dong. Kurang tepat misal, sedikit lagi. Ada yang tahu nggak? Ayo Jesslyn. Kenapa dalam setiap tadi misal saya setuju kata misal kalau dalam proses seminar itu kalau kita menanggapin atau memberikan pertanyaan dan lain sebagainya itu tunggu selesai dulu, tidak boleh di tengah-tengah. Tapi pada saat kegiatan proses belajar mengajar itu boleh. Kenapa teman-teman? Tadi benar, kalau dalam proses belajar mengajar guru itu lebih fleksibel, saya setuju. Kalau di dalam ceramah ini kenapa? Nanti lupa kita mau tanya apa. Oke, nanti lupa. Yang lain? Oke. Terus biar bisa tahu sebelum dilanjutin lagi belajarnya. Oke, itu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kalau di dalam seminar, Jesslyn? Kenapa nggak boleh kita bertanya di tengah-tengah jalan? Kenapa harus ada sesinya? Soalnya nanti kacau. Jadi. Iya. Kenapa teman-teman kalau kita coba bayangkan kalau namanya seminar itu dengan jumlah yang banyak ya, audiensnya banyak. Kalau misalnya kegiatan seminar itu dilakukan tiba-tiba dipotong di tengah jalan, maka akan kefokusan itu akan berkurang ya. Itu yang pertama. Terus kalau sedangkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas itu kan jumlah siswanya terbatas. Dan seperti kata misal tadi, lebih fleksibel. Karena guru akan menjelaskan per materi atau per bagian-bagian. Nah, di sini teman-teman saya jelasin lagi, ketika guru menyampaikan materi, sesungguhnya ia sedang berceramah. Ini Mister sedang ceramah nih, dalam kesempatan itu. Biasanya kita diperkenankan untuk bertanya, baik ketika ceramah, sedang berlangsung, maupun setelah ceramah itu berlaku. Nah, seperti tadi Felicia, Jesslyn, Misael itu sedang coba memberikan tanggapan, coba memberikan argumen. Ini berarti kita sedang melakukan tanya jawab dalam kegiatan ceramah, baik dalam proses belajar mengajar mengenai topik ceramah. Oke. Nah, dalam pertemuan kecil seperti di kelas, kita biasanya bisa bertanya pada guru walaupun ceramah masih berlangsung. Namun dalam pertemuan berskala besar seperti seminar, pertanyaan-pertanyaan baru dapat disampaikan setelah ceramah itu berakhir. Ya, seperti tadi kata Jesslyn, Misael, Felicia, bahwasanya dalam seminar itu memang harus setelah si penceramah itu menyampaikan ceramah baru boleh dibuka sesi-sesi pertanyaan. Karena apa? Tadi satu, karena jumlahnya skala besar atau orang-orangnya di dalam pertemuan itu banyak. Terus kedua, akan mengakibatkan kegagalan dalam penyampaian. Oke, kegagal dalam penyampaian. Nah, teman-teman, tanggapan terhadap isi ceramah dapat berupa, kemarin itu kita sudah belajar juga ya, tanggapan ada berupa pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, dan sanggahan. Ya, jadi teman-teman dalam melihat sebuah ceramah dalam YouTube, teman-teman boleh nih memberikan tanggapan. Tanggapannya berupa apa? Pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, ataupun sanggahan. Nah, langkah-langkah supaya kita bisa memberikan tanggapan terhadap isi ceramah. Yang pertama, kita yang paling utama menyimak terlebih dahulu dengan seksama, dengan benar, yaitu tentang informasi yang disampaikan secara utuh. Pertanyaan Mister, kalau misalnya kita mendengarkan ceramah tidak secara utuh, apa yang terjadi ketika kita memberikan tanggapan? Ada yang tahu, teman-teman?
kita bisa bingung dan salah ngasih tanggapan. Oke, thank you Jesslyn. Bisa bingung dan bisa salah kaprah ya dalam bahasa Indonesia ketika memberikan tanggapan. Yang lain? Ada yang tahu kenapa kalau misalnya kita tidak diperbolehkan memberikan tanggapan itu ketika informasi itu secara tidak utuh, atau kita memberikan tanggapan itu terpotong-potong? Ada yang tahu lagi? Ya, yang pasti teman-teman adalah seperti tadi ketika kita memberikan tanggapan ataupun sanggahan dan lain sebagainya, itu kita harus mendengarkan dulu isinya sampai utuh atau sampai selesai. Terus yang kedua apa? Mencatat pokok-pokok isi ceramah yang paling penting. Ya, baru yang ketiga kita memberikan tanggapan. Ingat ya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyimak ceramah ya secara utuh. Kedua, mencatat pokok-pokok penting isi ceramah. Baru yang ketiga kita boleh memberikan tanggapan. Ya, baik saran, pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritikan, maupun pujian ataupun sanggahan. Nah, teman-teman, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengajukan pertanyaan. Nah, ketika kalian mau mengajukan pertanyaan, terlebih kalian harus jelaskan latar belakang atau sebab-sebab timbulnya pertanyaan. Ya, biasanya ini apa yang menyebabkan kamu tidak mengerti isi ceramah tersebut. Ya, kamu harus menjelaskan dulu latar belakang, mulai munculnya kenapa kamu tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kedua, sampaikan pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Kalau ini dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, gunakan pilihan kata dan nada bicara yang santun. Oke, sekali lagi Mister ulangin. Hal yang harus diperhatikan ketika mengajukan pertanyaan. Yang pertama, jelaskan latar belakang atau kenapa kalian tidak mengerti pertanyaan tersebut, ya. Atau yang memicu kamu tidak mengerti pertanyaan tersebut. Kedua, sampaikan pertanyaan dengan jelas dan tidak bertele-tele atau berbelit-belit. Dan ketiga, gunakan pilihan kata dan nada bicara yang santun. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Nah, ini adalah bentuk contoh teman-teman menanggapin ya dalam bentuk pertanyaan. Ya, tadi Mister bilang di awal kita harus membuat latar belakang tentang pertanyaan kita itu. Contoh, 1. Dalam awal-awal ceramah, Ibu menyebut-nyebut alur jungkak balik. Ya, saya sangat tertarik dengan istilah itu karena bagi saya masih baru. Ya, dari dalam ya sampai bagi saya. Ya, dari dalam sampai masih baru ini merupakan ya latar belakang ya yang memicu pertanyaan teman-teman ya, pertanyaan anak-anak. Sedangkan dari namun saya belum begitu memahami arti dari istilah tersebut. Mohon Ibu menjelaskannya lebih lanjut. Ini berupa pertanyaan yang teman-teman lontarkan ya. Kalau kita lihat dari atas, dari dalam sampai lanjut. Kalau kita pahami, ini adalah menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa yang santun dan tidak bertele-tele. Paham ya? Nah, sedangkan yang kedua juga sama. Ya, ini berupa bentuk pertanyaan. Dalam ceramah Bapak tadi, ya, ini adalah latar belakangnya, ya. Awal-awal ketika kita mau bertanya, dalam ceramah Bapak tadi, Bapak lebih banyak mengulas efek negatif penggunaan ponsel pintar. Bagaimana efek positifnya? Apakah efek negatif lebih besar daripada efek positif? Nah, ini juga dalam bentuk pertanyaan. Jadi, contoh ya ketika kita menanggapi dalam bentuk pertanyaan, teman-teman bisa buat seperti ini. Ya,
yang dimana tadi dikatakan di bagian awal kita harus menjelaskan latar belakangnya, ya, sebab-sebab timbulnya pertanyaan. Baru kita menyusunnya atau kita menyusun pertanyaannya dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, teman-teman, karena hari ini materi kita adalah memberikan tanggapan, ya, atau merekonstruksi, ya, isu aktual melalui ceramah. Mister akan putarkan satu video tentang ceramah, ya, mengenai tentang anak muda. Teman-teman akan Mister suruh atau Mister arahkan untuk menanggapin. Ya, kita sudah belajar kemarin itu menanggapin, ya. Nah, tapi kali ini Mister akan kita bermain, ya. Mister akan buat ada 8 nomor, ya. Di 8 nomor ini teman-teman berisi yang ini. Bentar ya. Di 8 nomor itu akan berisi yang ini. Ya, yaitu pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, ujian atau sanggahan. Contohnya nanti misalnya Mister akan putarkan cuplikan video ceramah. Setelah kalian memahami, ya, kalian sudah mencatat pokok-pokok penting, Mister akan suruh kalian memberikan tanggapan. Ya, seperti ini. Jenis-jenis tanggapannya banyak, ya, ada kritikan, saran, sanggah. Nah, ketika Mister suruh nanti contohnya Jesslyn mengatakan saya ambil nomor 3. Misalnya, maka Mister akan buka nomor 3 isinya apa? Contohnya, Jesslyn berikan tanggapan berupa sanggahan dari cuplikan ceramah tersebut. Maka Jesslyn harus memberikan tanggapan berupa sanggahan. Paham ya? Paham ya? Jadi kalian tidak akan tahu kalian akan membuat atau memberikan tanggapan berupa apa, kalian tidak akan tahu karena kalian akan mengambil sesuai dengan nomor yang kalian pilih. Contohnya lagi, ketika Felicia saya suruh, Felicia mengatakan, Mister saya ambil nomor 6. Tiba-tiba saya baca, yaitu nomor 6, silakan buat tanggapan berupa penolakan, maka Felicia akan membuat tanggapan berupa penolakan sesuai nomor yang dipilih. Paham ya? Paham tidak? Paham. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, teman-teman kalau sudah mengerti, maka teman-teman boleh kameranya di-off-kan. Mister akan putarkan videonya dari Zoom. Oke. Silakan yang mau kameranya di-off-kan. Mister akan putarkan videonya di Zoom. Ingat ya, seperti yang Mister katakan, dalam menanggapi sebuah isu aktual dalam ceramah, teman-teman harus memahami terlebih isi ceramah
dengan seksama dan harus selesai atau dipahami secara utuh. Yang kedua, teman-teman pahami isi atau pahami pokok-pokok isi dari ceramah. Dan ketiga, teman-teman boleh memberikan tanggapan, ya, baik dari berupa jenis saran, kritikan, ungkapan, dan lain sebagainya. Ya, Mister akan putarkan ini terlebih dahulu. Selamat datang di sekolah dalam berita bersama saya, Alto Video Anchor Pelajar Indonesia. Tentunya sekolah dalam berita kali ini spesial karena kita kedatangan, tepatnya mendatangi Najwa Shihab. Hai. Halo Mbak Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh disapa teman-teman anak muda dan pelajar? Hai, teman-teman sekolah dalam berita. Lucu banget sih judulnya. Iya, memang ini Nanti informasi yang kamu diberikan kepada anak. Betul. Kita adalah News Anchor Pelajar ya. Bukan SMA. pelajar. Pelajar. Ini Mbak Nana lagi kemarin udah punya 10 alasan Indonesia butuh anak muda. Nah, kamu udah lihat? Udah lihat dan Kamu yang mana, Sob? aku makin penasaran sih. Ini aku masih di gen yang anti hoax sekarang sebagai jurnalis ya kan. Kita harus mencari nomor informasi, satu, betul, itu. harus dicek dan baru sampaikan. Kamu banget sih kayak gitu. Oke, mudah-mudahan ya. Nah, hari ini saya mau pilih teman-teman pelajar juga dan anak muda untuk menanyakan juga kepada anak soal Indonesia butuh anak muda. Baik, langsung aja Mbak. Pertanyaan pertama nih. Oke. Hal positif apa nih yang paling menonjol yang dimiliki anak muda menurut Mbak Nana? Anak muda itu berani coba, nggak takut gagal, berani ambil resiko. Dan kita butuh anak-anak muda yang selalu mau terus nyoba lagi sampai berhasil. Itu positif sekali ya. Iya. Dan yang lain Menurut saya itu Mister. satu hal sih yang dilakukan anak muda, berani. Suaranya kok itu ya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Kayak blurek-blurek. Iya. Coba Mister ini dengar. Coba kalau gagal nggak. Masih kurang jelas juga. Iya. Tapi untuk nyoba lagi. Jadi negeri ini tuh butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang punya keberanian dan Masih memang kurang jelas ya? Kayak menggema-gema gitu. Bentar ya. Dikecilin dah. Enggak, ini udah full suaranya, mau dikecilin. Coba lihat dikecilin dikit gitu. punya kemauan untuk terus mau coba sampai berhasil. Oke, pertanyaan kedua ini kita juga ada majalah lain. Sama aja. Apa ada perubahan nggak? Terserah ya Mas anak muda. Jadi Mbak Nana ingat nggak? Sama aja, Mister. Dan mungkin ikutin salah satu aktivitas mereka. Sama aja. Iya. Gini aja deh, teman-teman, saya akan kirim di Google Classroom, ya, linknya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ya, karena mungkin ada kendala. Jadi saya akan kirim di situ. Mister akan lihat dari sini saja, oke? Oke. Udah tak kirim di line Mister. Coba Mister dengerin.
kurang jelas gitu kayak suaranya. Iya, bentar ya. Mister kirimkan aja. Sudah, Mister, sudah kirim, teman-teman. Apakah kalian sudah mendapatkannya? Jesslyn sudah ya, Jesslyn? Mau tak cek dulu. Oke, dicek dulu ya. Masih loading Google Classroom ya. Sudah ada, Mister. Oke, kalian lihat dari situ boleh pakai handset, Mister lihat dari sini ya. Sudah ada, Mister. Oke. Selamat menyaksikan. Sudah kayak beberapa bulan, mungkin 6 bulan terakhir ini tuh mulai ngikutin tuh pergerakan sneaker community. Betul, sneakernya di sini banyak banget dan banana kayaknya dalam beberapa bulan ya itu kayak etis banget nih nampilin sneaker-sneakernya.
Oke, baik. Kalau teman-teman nanti sudah selesai menyaksikan cuplikan video tentang anak muda dikoreksi, ya, silakan nanti teman-teman mempersiapkan tanggapan, dan ketika saya panggil nanti silakan memilih nomor berapa yang akan kalian mau pilih. Jadi Mister kasih waktu sekitar, ini jam berapa ya? Mister kasih waktu nanti jam 8.40 kita akan kembali untuk memberikan tanggapan, ya, setiap anak-anak akan memberikan tanggapan dari ceramah yang dibawakan oleh Najwa Shihab tentang anak muda dikoreksi. Oke, ingat ya, kita jam 8.40 teman-teman akan memberikan tanggapan dari ceramah tersebut. Selamat mengerjakan.
Oke, baik teman-teman, silakan kameranya dinyalakan. Teman-teman. Oke, sudah ya. Oke, ini ada 6. Ini ada 6 nomor. Teman-teman nanti siapapun namanya yang saya sebutkan, silakan memilih nomor berapa. Dan kalau misalnya saya akan bacakan apa isi dari nomor tersebut. Oke. Saya mau duluan ke Jason. Jason, kameranya boleh di-on-kan, Jason. Jason pilih nomor berapa? Jason, saya tidak dengar suaranya, Nak. Ya. Nomor berapa, Jason? 2. Nomor berapa? 2. 2. Oke, nomor 2. Ini ya, nomor 2 ya. Oke. Silakan Anda memberikan tanggapan berupa penolakan dari penggalan video ceramah tersebut. Sekali lagi, silakan Anda memberikan tanggapan berupa penolakan dari penggalan cuplikan video tersebut. Silakan Jason. Oke, di video ini kan banyak jelasin kayak anak Saya muda. tidak dengar, Nak. Boleh dekat lagi nggak suaranya atau diperbesar lagi? Di video ini kan jelasin kayak anak muda itu kayak gimana ya, kayak berani ngapa-ngapain gitu loh, kan maksudnya kan mereka kayak lebih berani mencoba, lebih nggak takut gitu-gitu. Tapi ya aku nggak setuju aja ya, soalnya kan namanya anak muda kan ya banyak gimana ya, perbuatan mereka itu. Tidak setujunya di mana? Maksudnya kayak nggak setuju, maksudnya gini, kan di situ opininya katanya keberaniannya itu dihargain gitu loh. Tapi kan kadang-kadang anak muda itu keberaniannya, maksudnya hal yang dilakukan itu kan nggak senonoh juga kadang-kadang. Oke. Gimana ya, maksudnya kayak ya kayak gitu nggak maksudnya. Oke, Kan thank you di sini Jason. banyak- Oke. Ya. Selanjutnya Misael. Nomor berapa Misael? Aku milih nomor 6 aja, Mister. Nomor 6. Ya. Oke, nomor 6 ya. Berikan tanggapan berupa sanggahan dari penggalan cuplikan video tersebut. Ya, jadi saya setuju dengan kata-kata dari para interviewer karena betul, karena anak-anak muda ini karena beda dengan generasi yang lalu yang mungkin karena ajaran mereka lebih konservatif, maka mereka jarang melakukan risk atau jarang melakukan risk. Bahasa Indonesia ini apa? Ada yang tahu? Risk. Resiko. Apa? Resiko ta. Ya, oh ya, karena lebih konservatif, jadi jarang mengambil resiko. Sedangkan zaman sekarang karena lebih bebas dan ajarannya berbeda dengan zaman dulu, maka anak-anak muda sekarang lebih melakukan resiko. Oke, thank you Misael. Oke, Kesia. Kesia pilih nomor berapa? Kesia, kameranya boleh di-on kan? Nomor 4. Nomor 4. Silakan memberikan tanggapan berupa persetujuan dari penggalan video ceramah tersebut. Nomor 4.
Tanggapan persetujuan ya, Mister. Ya. Saya sangat setuju sama tanggapannya. Itu influencer Najwa Shihab itu tentang mengenai hal positif anak muda, yaitu mudah mencoba atau jika gagal mencoba kembali, karena jika gagal itu melambangkan seperti kayak menginspirasi kembali supaya anak muda itu berjuang lagi ke depannya. Oke, thank you Kesia. Felicia, nomor berapa Felicia? 2. Nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 tadi udah Felicia. 1. Oke, nomor 1. Felicia, berikan tanggapan kamu berupa saran dari penggalan video ceramah tersebut. Nomor 2. Nomor 1. 1. Saran saya adalah anak-anak muda harus berani dengan tantangan dan mengembangkan bakat yang mereka punyai. Sekolah juga harus menanamkan sikap rasa berani dan ingin mencoba sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju dengan anak-anak muda yang berbakat. Oke, thank you Felicia. Untuk Jesslyn ada nomor urut 5 dan nomor urut 3. Jesslyn pilih nomor urut berapa? 3 aja. Oke, nomor urut 3 ya. Jesslyn, silakan buat satu tanggapan berupa kritikan dari penggalan video ceramah tersebut. Kritik saya itu anak muda dan yang dikatakan oleh influencer Najwa Shihab bahwa anak muda dan pop culture itu sangat kayak erat gitu. Dan kritik saya adalah, menurut saya anak muda dan pop culture itu tidak selalu erat. Ada beberapa kayak di Indonesia ini sebagian anak itu kayak tidak mengerti apa yang kayak pop culture gitu. Misalnya kayak anak-anak yang kayak masih belum mengetahui betul tentang digital atau teknologi, mereka kan ya nggak tahu kayak pop culture itu kayak gimana. Jadi kayak menurut saya itu ya pop culture sama anak muda itu nggak semuanya erat. Oke, terima kasih Mister akan coba ini kan ya apa namanya memperjelas kembali ya. Apa yang kalian katakan tadi itu sudah baik karena ini adalah bagian menanggapin ya, dan saya melihat tanggapan kalian tidak keluar dari konteks ya, tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Nah, kelihatan ya ketika kalian memahami video tersebut dengan seksama dan dilihat secara utuh, maka ketika kalian memberikan tanggapan, kalian dengan mudah dapat memahami, dapat menjelaskan dari penggalan video tersebut. Oke, nah teman-teman, kita sudah di ujung pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang bisa bantu saya tidak memberitahukan kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita mengenai tentang merekonstruksi isu aktual dalam ceramah? Ya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Atau tidak ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini, teman-teman? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita tentang merekonstruksi? Ya, Jesslyn? Bisa dengar suara saya, Jesslyn? Ya, bisa, Mister. Ya, apa yang kamu dapat dari kesimpulan?
Apa yang kamu dapat dari kesimpulan? Apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kita memberikan tanggapan dan kita memahaminya terlebih dahulu sehingga kita bisa membuat tanggapan dari Oke, thank you Jesslyn. Misael, apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Misael? Ya, kita bisa belajar bahwa kita belajar tentang ceramah. Atau kita Mister minta tentang pembelajaran kita atau video tadi, Mister? Pembelajaran kita hari ini ya pasti ada berhubungan dengan video tadi dong. Ya, kita harap hari ini kita bisa belajar bahwa analisa saat video itu sangat penting karena kita tidak menganalisa dengan baik, kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selain itu ya kita harus belajar fokus. Oke, thank you. Satu lagi Kesia, menurut kamu apa yang bisa kamu simpulkan tentang topik kita hari ini, merekonstruksi? Apa yang kamu dapat? Mendengarkan dahulu sebelum mencela atau bertanya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini dan tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, selamat